Di dunia sepak bola, ada satu nama yang selalu mengguncang publik setiap kali disebut. Bukan hanya karena kualitas di lapangan, tapi juga karena kepribadiannya yang begitu berbeda dari kebanyakan pesepak bola lain. Dialah Zlatan Ibrahimovic, seorang pemain yang dikenal dengan karisma, ego besar, tapi juga kemampuan luar biasa yang membuatnya sulit untuk dilupakan. Lahir pada 3 Oktober tahun 1981 di Malmö, Swedia. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, penuh tantangan, dan jauh dari kata nyaman. Latar belakang keluarganya yang sederhana membuat Zlatan harus berjuang keras sejak kecil. Tapi justru dari situ, karakter kuatnya terbentuk. Zlatan kecil tidak hanya bermain bola untuk bersenang-senang, melainkan untuk bertahan hidup. Dari jalanan Malmö, lahirlah mental seorang pejuang yang kelak akan dikenal dunia. Perjalanan profesionalnya dimulai di Malmö FF sebelum akhirnya mencuri perhatian klub-klub besar Eropa. Ajax Amsterdam menjadi tim besar pertama yang mempercayakan bakat Zlatan. Disinilah dunia mulai mengenalnya. Gol-gol spektakuler dengan teknik akrobatik, kontrol bola luar biasa, dan kemampuan mencetak gol dari situasi sulit membuatnya menjadi sorotan. Salah satu gol paling ikoniknya bahkan tercipta di Ajax saat ia menggiring bola melewati beberapa pemain lawan sebelum menaklukkan kiper. Momen itu langsung membuat dunia sadar, Zlatan bukan pemain biasa. Setelah Ajax, Zlatan melanjutkan perjalanan panjangnya ke klub-klub elit Eropa. Ia pernah membela Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, hingga LA Galaxy. Jarang ada pemain yang bisa mencatatkan karier gemilang di begitu banyak tim besar, tapi Zlatan melakukannya. Dan hampir selalu meninggalkan jejak penting di setiap klub yang ia bela. Di Juventus, ia dikenal sebagai penyerang muda berbakat dengan fisik tangguh. Namun, setelah kasus Calciopoli yang mengguncang Serie A, Zlatan memutuskan pindah ke Inter Milan. Bersama Inter, ia benar-benar menjadi bintang. Gol demi gol ia lesakkan, bahkan berhasil membawa klub tersebut meraih 3 gelar Serie A berturut-turut. Disinilah reputasi Zlatan sebagai pemain besar untuk laga besar mulai melekat. Namun, tidak semua perjalanan Zlatan berjalan mulus. Salah satu babak yang paling kontroversial adalah ketika ia bergabung dengan Barcelona pada ke-2009. Dengan harga transfer yang fantastis, ia diharapkan menjadi senjata mematikan di bawah asuhan Pep Guardiola. Sayangnya, ego besar Zlatan berbenturan dengan filosofi tiki-taka, dan hubungan pribadinya dengan Pep pun memburuk. Meski mencetak cukup banyak gol, ia tidak bertahan lama. Konflik itu berakhir dengan Zlatan meninggalkan Camp Nou, dan tak segan ia melontarkan komentar pedas terhadap Guardiola. Meski begitu, Zlatan tidak pernah kehilangan pesona. Di AC Milan, ia kembali menemukan panggung untuk membuktikan dirinya. Bersama Rossoneri, ia menjadi simbol kebangkitan klub. Bahkan, setelah bertahun-tahun, Zlatan sempat kembali lagi ke Milan di usia yang tidak lagi muda. Hebatnya, ia masih mampu bersaing di level tertinggi, menunjukkan bahwa usia hanyalah angka bagi seorang Ibrahimovic. Puncak kejayaan Zlatan mungkin datang ketika ia bermain untuk Paris Saint-Germain. Dalam 4 musim di Ligue 1, Zlatan mencetak 156 gol dalam 180 pertandingan, sebuah rekor yang luar biasa. Ia menjadi mesin gol, ikon klub, dan bahkan membantu Paris Saint-Germain membangun era dominasi di Prancis. Meski kemudian rekor golnya dilampaui oleh Edinson Cavani, nama Zlatan tetap melekat sebagai legenda klub. Tidak berhenti di situ, Zlatan sempat melanjutkan petualangannya ke Inggris bersama Manchester United. Banyak yang meragukan apakah ia masih bisa tampil di Premier League yang terkenal keras. Namun, Zlatan membuktikan keraguan-raguan itu salah. Di usia 35 tahun, ia membawa Manchester United meraih gelar Liga Eropa. Semua itu ia lakukan dengan gaya khasnya, percaya diri, penuh karisma, dan tentu saja, gol-gol indah. Di luar lapangan, Zlatan dikenal dengan kepribadiannya yang unik. Ia sering mengeluarkan pernyataan kontroversial, penuh kesombongan, tapi justru membuat banyak orang tertarik. Salah satu hal yang membuat Zlatan begitu spesial adalah kemampuannya mencetak gol spektakuler, dari tendangan akrobatik, salto, hingga gol jarak jauh yang mustahil. Siapa yang bisa lupa dengan gol salto jarak jauh ke gawang Inggris pada 2012? Gol itu bahkan mendapat penghargaan FIFA Puskás Award sebagai gol terbaik dunia. Momen itu seakan mempertegas julukan Zlatan, seorang penyerang yang bisa mencetak gol dari situasi apapun. Namun, meski penuh gelar dan gol, ada satu hal yang selalu menghantui karir Zlatan. Ia tidak pernah memenangkan Liga Champions. Inilah mengapa banyak orang menyebutnya sebagai raja tanpa tahta. Ia punya segalanya: kualitas, gol, gelar domestik, karisma, tapi mahkota tertinggi sepak bola Eropa tidak pernah bisa ia genggam. Meski begitu, Zlatan tidak pernah terlihat menyesali hal tersebut. Baginya,
Karirnya adalah bukti bahwa ia tidak butuh trofi tertentu untuk diakui sebagai legenda. Zlatan Ibrahimovic akhirnya resmi pensiun pada tahun ke-2023. Saat itu, dunia sepak bola seakan kehilangan salah satu tokoh ikoniknya. Tapi warisan Zlatan lebih dari sekadar statistik. Ia adalah simbol percaya diri, perjuangan, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Dari seorang anak imigran di Malmo yang kerap diremehkan, ia menjelma menjadi salah satu striker dengan gaya khasnya. Dan pada akhirnya, mungkin benar Zlatan tidak pernah mengangkat trofi Liga Champions. Tapi di hati para penggemarnya, ia tetaplah seorang raja. Raja yang tak pernah tunduk pada siapapun. Raja yang menciptakan jalannya sendiri. Dan raja yang meninggalkan sepak bola dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Zlatan Ibrahimovic.